KPK jangan sampai dijadikan alat untuk misalnya 2,5 juta. 2,5 juta satu semester. Tahun 2016. Tahun 2016. Sekarang kita dengar Adik-adik sekarang berapa ya? wah, udah 5 juta, 7 juta. Di angka berapa Bung Fahri mau ngasih Presiden Jokowi menjelang akhir kepengurusan? Ya, saya pikir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kawan-kawan, wabarakatuh. kita jumpa lagi di podcast Rumah Pemuda, podcastnya anak-anak muda Indonesia. Salam pemuda, speed, smart, and solid. Hari ini kita berkesempatan untuk mengulik, mengorek, dan mengeksplorasi anak-anak aktivis mahasiswa. Di hadapan saya sudah ada tamu kebanggaan, Bung Fahri. Siap. Selamat datang Bung Fahri. Selamat datang. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Siap. Untuk mungkin berbicara sedikit soal pergerakan hari ini. Siap. Bung Fahri ini teman-teman, beliau mantan Ketua Umum HMI Ciputat dan hari ini terpilih menjadi Ketua Batko Jabodetabek Banten. Betul. Wah, ini posisi yang berbahaya nih buat pemerintah. Enggak lah, kita sebagai mitra kritis dan mitra strategis kan kayak gitu. Oke. HMI yang saya tahu kritis, berani, dan sedikit nekat. Nah, kenapa ada sedikit nekat ya tuh? Iya, sedikit nekat. Karena kita sesama aktivis, cuman beda zaman. Ya, saya zaman 2006-2007. Nah, sekarang Adinda Fahri yang melanjutkan itu. Siap. HMI menurut kebanyakan para senior agak sedikit melemah. Betul. Apa itu isunya, Bung Fahri? Sebenarnya kan bukan soal melemah, Bang. Tapi bagaimana hari ini kita juga melihat momentum juga kayak gitu. Tapi di bawah kepengurusan-pengurus besar hari ini khususnya Ketum Bagas dan Ketua Bidang PTKP Abdul Hakim L kayak gitu. Dia mengkoordinasikan banyak orkestrasi badan koordinasi kan hari ini untuk sama-sama serentak mengikuti pergerakan dari masyarakat dan rakyat hari ini khususnya soal putusan MK hari ini seperti itu. Jadi kalau misalnya hari ini HMI dibilang melemah atau melemah, saya pikir tidak kayak gitu. Karena ini kan saya juga baru terpilih juga kayak gitu, melihat prosesnya semua segala macam kayak gitu. Jadi kita sama-sama melihat momentum yang ada juga dan hari ini HMI di seluruh Indonesia sama-sama mengawal, kemarin sudah di DPR dan di masing-masing daerah, di DPRD-nya masing-masing. Dan hari ini juga kita sama-sama bergerak ke KPU di masing-masing daerah. Dan hari ini juga masuk ke KPU Pusat kayak gitu. Untuk sama-sama mengawal putusan MK kayak gitu. Oke, jadi momentum ya. Momentum. Dan memang masyarakat itu kepada siapa lagi kalau bukan mahasiswa berharap. Betul. Bergantung dan menitipkan sebuah impian besarnya terhadap negara yang makin lama makin kurang baik-baik saja. Betul. Nah, dan kemarin keraguan kita terhadap mahasiswa itu terpatahkan. Kalian bangkit, kalian meramaikan jalan-jalan di gedung-gedung perwakilan. Nah, saya lihat HMI ada di sana. Betul. Oke. Jadi saya kira kemenangan kemarin di DPR RI terkait soal rancangan undang-undang DPR terkait soal pilkada, Kepemiluan ya. kepemiluan itu sebenarnya adalah kemenangan masyarakat seluruhnya kayak gitu. Tidak hanya HMI, tidak hanya elemen-elemen yang turun kemarin saja, tapi yang mereka hanya tiduran di rumah saja cuman bisa posting-posting terkait soal aksi, itu juga mereka mendapat kemenangan itu. Dan ini kemenangan bersama dan harus dijaga bareng-bareng kayak gitu. Kenapa? Karena ini bukan menjadi akhir dari perjuangan kita semua kayak gitu. Karena harus disampaikan putusan MK ini harus menjadi acuan dasar dari KPU untuk akhirnya dijadikan sebagai PKPU. Kemarin kan kita sudah mendengar juga kayak gitu. Pimpinan DPR sudah menyatakan bahwasanya rancangan undang-undang pilkada ini dibatalkan untuk disahkan di hari Kamis kemarin. Tapi kalau melihat aturan main di DPR ini, rapat paripurna itu kan diadakan 2 kali, Selasa dan hari Kamis kayak gitu. Tinggal kita nanti lihat bagaimana hari Selasa apakah masih ada proses untuk ke arah rapat paripurna terkait soal rancangan undang-undang pilkada ini. Dan mari kita kawal bareng-bareng kayak gitu. Ini nggak hanya
bisa dikawal oleh teman-teman HMI aja, tapi harus oleh seluruh masyarakat dan elemen yang ada di Indonesia hari ini gitu, yang berharap demokrasi itu masih ada di negeri kita yang kita cintai ini, seperti itu. Iya, semangat juang teman-teman aktivis masih terus menyala dong. Menyala. Masih terus berani merangsek ke barikade polisi yang menghalangi cita-cita perjuangan. Betul. Kemarin alhamdulillah, tapi tadi sih sudah dibebaskan kayak gitu. Kemarin kita dapat info bahwasannya ada kader-kader kita juga yang ditangkap gitu pasca aksi di DPR kemarin kayak gitu. Kronologisnya masih belum jelas seperti apa, tapi alhamdulillah tadi mungkin sudah dibebaskan di Polda Metro Jaya gitu. Tapi harapannya ke depannya sikap represitas gitu dari kepolisian gitu harap bisa dikurangin kayak Berapa gitu. orang ditahan? Kalau misalnya dilihat dari datanya yang dikeluarkan oleh LBH gitu kan ada sekitar 100-an, tapi kader HMI kemarin ada sekitar 2-5 orang yang ditangkap. Terpantau kader HMI 2-5 orang. 2-5 orang, dan kader Ciputatnya ada 1 orang kemarin yang ditangkap. Oke. Ada korban? Sejauh ini kalau korban mungkin luka gitu ada gitu, tapi untuk korban jiwa belum ada gitu. Dan jangan sampai gitu kita terulang lagi kejadian seperti reformasi di korupsi kayak gitu. Itu kan ada korban jiwa juga kayak gitu, atau misalnya ketika menjelang putusan KPU yang ketika 2019 itu juga kan ada korban jiwa, dan harapan kita aksi ini tidak ada korban jiwa. Kita ingin mengawal proses demokrasi ini berjalan dengan baik, check and balance antara pemerintah dan masyarakat juga berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Bung Fahri ini sudah mendekati elit bahasanya. Jadi enggak lah Bang, kita masih rakyat juga kan gitu. Teman-teman mahasiswa tuh harus berani, harus tahu momentum, dan ini mungkin yang saya lihat saya nggak tahu, ini saya mau tanya Bung Fahri ini. Sempat rame dong Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dia kangen di demo. Ya. Nah, itu kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Siap. Ya. Saya waktu pertama dengar itu, ini kalau gue waktu itu masih mahasiswa gue tersinggung. Terus terang. Nah sekarang saya tanya Bung Fahri, mendengar kata-kata Pak Jokowi itu apa responnya? Saya kangen di demo mahasiswa. Saya pikir itu mungkin kelakarnya Pak Jokowi ya. Mungkin melihat situasi saat itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya dilihat kan sebenarnya setiap hari saya yakin gitu di Jakarta, di banyak daerah demonstrasi itu selalu dilakukan kayak gitu. Tapi mungkin hari ini kehidupan kita itu kan 24/7-nya ada di HP kan, kayak gitu. Tidak terliput atau tidak termediakan gitu. Akhirnya gak tersampaikan dengan baik gitu. Makanya memang hari ini cara-cara demonstrasi itu gak bisa lewat cara-cara konvensional lagi kayak gitu. Selain memang misalnya kerahkan masa aksi kayak gitu, tapi juga permainan media itu juga menjadi hal yang penting kayak gitu. Kenapa? Karena misalnya contoh hari ini, kalau misalnya media tidak meliput aksi yang dilakukan oleh masyarakat, elemen mahasiswa semuanya, pergerakan, HMI semuanya, itu kan tidak akan tahu masyarakat yang lain. Kemarin contohnya saja saya pulang dari sekretariat pakai kendaraan Grab, Gokar. Itu supirnya tuh tidak tahu kalau misalnya ada aksi demonstrasi dan tidak tahu apa yang dituntut juga kayak gitu. Artinya memang kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kita kayak gitu. Karena mungkin levelnya adalah kita yang harus memberikan edukasi bahwasanya kondisi hari ini demokrasi kita berada di persimpangan jalan kayak gitu. Apakah kita akan menuju negara totaliter? Saya yakin tidak kayak gitu. Kita masih punya harapan bahwasanya negara ini akan menjadi negara demokrasi substansial yang tentu menjalankan prosedural dengan baik, dan harapan itu masih ada kayak gitu. Ya. Jadi kenapa tidak diliput, tidak naik di media? Saya kira Bung Fahri juga sudah paham pasti. Karena pertama tidak menarik bagi media, kedua flat, hanya datang menyampaikan aspirasi terus pulang, tidak ada dinamika. Nah, kalau dulu tuh zaman abang-abangmu dulu tuh kita dorong-dorongan dengan polisi, dengan aparat keamanan dalam DPR gitu ya, sampai gerbang itu, sehingga media meliput. Nah, saya kira mungkin tingkat keberingasannya kali yang kurang. Tapi kan ini akhirnya jadi pro kontra kan gitu, ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang mungkin agak sedikit keras kayak gitu kan. Polisi juga menyikapinya dengan yang keras juga kayak gitu. Makanya memang hal-hal yang seperti ini memang harus bisa digodok kembali oleh teman-teman aktivis mahasiswa kayak gitu. Cara-cara demonstrasinya seperti apa? Apakah hanya menyampaikan pendapat saja
itu sudah cukup atau belum kayak gitu. Apakah kita perlu bikin JR juga hari ini di MK terkait misalnya persoalan-persoalan hari ini. Nah hal-hal itu kan menjadi satu kesatuan ekosistem untuk merubah suatu tatanan yang hari ini mungkin gitu bagi kebanyakan masyarakat itu kurang betul kayak gitu. Makanya memang tentu hari ini ketika bicara soal pergerakan mahasiswa, apakah memang dari medianya itu tidak bisa meliput karena flat gitu, tidak ada hal yang menarik gitu. Bagi saya sebenarnya setiap pergerakan itu pasti menarik kayak gitu dan pasti ada tujuan yang jelas kayak gitu. Tapi memang daya tawar yang diberikannya itu yang harus ditingkatkan, value yang diberikannya itu yang harus bisa ditingkatkan kembali kayak gitu. Itu yang harus ditingkatkan oleh mahasiswa. Oke, coba kita ke konten yang hari ini rame, yaitu adalah keputusan MK mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Nah, teman-teman HMI turun ya? Turun. Oke. Bisa sampaikan ke teman-teman apa poin-poin yang mau disampaikan kawan-kawan HMI saat turun kemarin? Sebenarnya kan ketika bicara soal aksi kemarin sederhananya saja kayak gitu. Teman-teman HMI ingin RUU Pilkada tidak diparipurnakan dan KPU menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dijadikan aturan dasar dalam PKPU itu sendiri kayak gitu. Ketika kemarin melihat bahwasanya rapat paripurna akan digelar jam 9.30 kayak gitu. Semua masa aksi kan berbondong-bondong kan ke DPR RI kayak gitu, termasuk himpunan mahasiswa Islam juga kayak gitu yang dikoordinasikan oleh PBHMI gitu, Bang Bagas dan Bang L kayak gitu. Nah, inilah yang menjadi dorongan kita semua kayak gitu. Tuntutan kita tadi. Nah, hari ini pimpinan DPR sudah statement bahwasanya DPR tidak akan menjalankan rapat paripurna secara diam-diam seperti Omnibus Law kemarin kayak gitu kan. Kan kemarin Omnibus Law agak diam-diam juga kan kayak gitu. Tapi ada meme itu ditunda bukan dihentikan, bukan di stop. Nah, itu dia pembahasan itu. Kalau dilihat di aturannya kan rapat paripurna ini hari Kamis dan hari Selasa. Kayak gitu. Pendaftaran itu kan tanggal 27 kan, 27 Agustus kayak Selambat-lambatnya 29 Selambat-lambatnya 29, tapi kan aturan PKPU-nya harus sudah dikeluarkan kayak gitu kan. Nah, makanya kita sama-sama kawal gitu seluruh masyarakat, elemen, mahasiswa itu sampai tanggal 27 hari Selasa itu jangan sampai ada rapat paripurna kayak gitu. Jadi harapannya putusan terkait pilkada ini yang sudah diputuskan oleh MK terkait putusan 60 dan 70 kemarin itu bisa tetap dijalankan kayak gitu oleh KPU melalui PKPU yang nanti akan dikeluarkan oleh KPU. Walaupun Mas Afif nih senior juga kan di UIN Jakarta sudah berstatement bahwasanya dia akan menjalankan putusan dari MK gitu, walaupun memang harus konsultasi dulu dengan DPR kayak gitu. Nah, ini kan yang harus kita pegang itu kan sebagai pemimpin adalah omongannya gitu, ucapannya kayak gitu. Saya masih yakin bahwasanya pimpinan-pimpinan kita hari ini baik di KPU atau DPR masih bisa memegang ucapan-ucapannya tersebut gitu. Tinggal nanti bagaimana teman-teman mahasiswa, elemen itu bisa menjaga ritme di jalanan kayak gitu. Hari ini kita turun di KPU, nanti kita konsolidasi kembali, melihat gejolak dan dinamika kedepannya seperti apa. Karena kan ada Sabtu Minggu, kita nggak tahu permainannya seperti apa di tataran elit kan kayak gitu. Tapi harapannya elit mendengarkan apa yang hari ini dimau oleh masyarakat kayak gitu. Karena kalau misalnya elit tidak mendengarkan, elit ini maksudnya anggota dewan ya? Ya, anggota dewan, rakyat ya. Anggota dewan kayak gitu. Karena kemarin kan ketika rapat paripurna kita lihat di berita hanya 89 orang kan yang datang kayak gitu. Sedangkan jumlah anggota dewan kan banyak. Itu kan nggak sampai 1/4 kayak gitu. Ya kan, dan harapannya bisa mendengarkan resonansi yang hari ini diberikan oleh masyarakat kayak gitu. Toh itu kan bahkan walaupun hanya satu orang yang berdemonstrasi itu juga wajib didengarkan kan kayak gitu. Apalagi nih ribuan kayak gitu ya kan, bahkan ratusan ribu kayak gitu. Bahkan itu hanya di DPR RI aja. Bagaimana demonstrasi-demonstrasi yang ada di daerah kemarin di Semarang kayak gitu, di Jogja dan lain tempat kayak gitu. Kawan-kawan HMI di daerah juga turun? Semua turun kayak gitu. Ya? Saya lihat kemarin teman Makassar juga turun di flyover yang biasa teman-teman biasa demonstrasi. Terus juga di Semarang kemarin juga demonstrasi juga kayak gitu. Dan ini kan menjadi sebuah semangat dan spirit untuk teman-teman organisasi yang lain gitu, untuk kita sama-sama bareng-bareng kayak gitu. Gak hanya HMI saja tapi seluruh organisasi ekstra yang mungkin dulu terkenal di
tahun 98 sebagai aktivis 98 ya, hari ini kita turun, kita jaga demokrasi agar tetap pada koridornya seperti itu. Oke. Yang paling sangat mendasar bagi kawan-kawan HMI itu turun kemarin mendukung keputusan MK. Ya sebenarnya kan prinsipnya kita nggak ada keberpihakan kepada siapapun kayak gitu. Kita hanya berpihak kepada rakyat dan kita hanya berpihak kepada konstitusi yang memang hari ini kan sebagai acuan dasar kita kayak gitu. Kalau misalnya Indonesia sebagai negara hukum tidak menjalankan aturan yang memang ada, terus kita mau berpaku pada apa kayak gitu. Oke. Ya nggak bisa disebut sebagai negara hukum kan akhirnya kayak gitu. Hanya itu saja yang kita suarakan gitu, tidak lebih dan tidak kurang seperti itu. Oke. Nah, coba kita agak sedikit luas. Di penghujung kepengurusan atau rezim Pak Jokowi ini yang sudah hitungan bulan, bagaimana Bung Fahri mengatasnamakan lembaga HMI tentunya melihat kinerja Pak Jokowi dan kabinet di penghujung periodisasinya? Kalau misalnya dalam segi pembangunan infrastruktur gitu, itu kita harus akui jempol gitu. Kita bicara bagus saat bagus dan kita bicara buruk ketika buruk kan seperti itu. Tapi memang saya melihat soal pembangunan SDM yang mungkin di periode akhir ini agak kurang kayak gitu. Pembangunan SDM? Ya sumber daya manusianya kayak gitu. Sumber daya manusianya itu agak kurang gitu. Apakah memang prioritas di pemerintah hari ini fokusnya terhadap infrastruktur saja gitu? Atau memang SDM dinomor-2kan? Tapi harapannya tentu apa yang memang sudah direncanakan kayak gitu di akhir periode ini tetap bisa terrealisasi sampai ujung nanti tanggal 20 Oktober kayak gitu. Kalau misalnya melihat kinerjanya ya kita mungkin nggak bisa akhirnya mengeneralisir bahwasannya ini bagus atau buruk gitu. Tapi kan ada parsial-parsial, ada pos-pos yang secara bagus ya tadi di infrastruktur gitu. Tapi kalau misalnya dari secara pribadi kayak gitu, melihat di pembangunan SDM-nya itu masih kurang kayak gitu. Dan itu mungkin menjadi catatan untuk di pemerintah ke depan. Pembangunan SDM ini saya spesifikin lagi ya. Pembangunan manusia ini maksudnya pendidikannya, ya, pendidikan. Atau moralnya atau intelektualnya itu apanya? Lebih. Kalau misal saya lihat sih di pendidikan dan moral gitu, khususnya misal soal pendidikan. Mohon maaf kayak gitu. Ini kan teman-teman mahasiswa kemarin 1 tahun ini lah gitu, belum 1 tahun. Gak usah pakai mohon maaf kalau mahasiswa mah, bebas aja. Gak apa kritik. Ya setengah tahun ini kan sempat dihebohkan soal UKT. Oke. Ya kan. Kan kalau misalnya kita memang punya willpower kita itu adalah ke arah pembangunan SDM kayak gitu. Itu kan harusnya ada kebijakan terkait soal UKT ini nggak ditingkatkan gitu ke level yang lebih tinggi kayak gitu. Dulu saya di kampus itu bayar hanya 2,5 juta Mas. 2,5 juta? 2,5 juta satu semester. Tahun 2016. Tahun 2016. Sekarang kita dengar adik-adik sekarang berapa bayarnya? Wah, udah 5 juta, 7 juta kayak gitu. Nggak tahu ya mungkin kalau yang terbaru ya gitu. Tapi kan nggak semua mahasiswa atau nggak semua masyarakat itu mampu kayak gitu. Oh iya. Terus soal beasiswa gitu, itu kadang juga nggak tepat sasaran. Nah, bagaimana kita mau meningkatkan SDM kita kalau misalnya pintu atau akses ke pendidikan perguruan tinggi ini dibatasi dengan tadi nominal-nominal yang tinggi kayak gitu. Nah ini kan akhirnya berefek kepada masyarakat ya. Udahlah nggak usah kuliah kan kayak gitu. Kita kerja aja langsung kayak gitu kan nggak bisa juga gitu. Akses pendidikan ini kan harus dibuka seluas-luasnya. Akhirnya pendidikan tidak menjadi prioritas. Ya gitu. Yang akhirnya kita lihat seperti itu. Kualitas pendidikannya turun. Kayak gitu. Itu dari sisi pembangunan manusia yang tadi Bung Fahri sampaikan tadi ya. Oke, saya masih uji lagi nih. Bagaimana kinerja Pak Jokowi dan kabinet dalam bidang hukum atau penegakan hukum atau pemberantasan korupsi? Nah ini kalau ini sih masih ini Mas ya. Kalau misalnya lihat dari pemberantasan korupsi ya, saya pikir itu mekanismenya ada di KPK kayak gitu. Tapi memang kan willpowernya itu harus ada di pimpinan kayak gitu. Nah makanya soal KPK jangan sampai dijadikan alat untuk misalnya memberantas yang satu tapi yang lain enggak gitu karena persoalan-persoalan politik. Jangan jadi alat penguasa gitu mau menyampaikan. Gitu. Jangan sampai seperti itu kayak gitu. Dan ini menjadi catatan buat nanti di periode selanjutnya kan. Jangan sampai KPK ini hanya dijadikan alat aja gitu. Itu aja. Jadi kalau skala 1 sampai 10 paling tinggi pemberantasan korupsi atau penegakan hukum, di angka berapa Bung Fahri mau ngasih Presiden Jokowi menjelang akhir kepengurusan? Ya saya pikir ya 7,5 lah. Oh masih bagus dong. Kayak KKM lah. KKM.
Masih bagus dong berarti. Ya dibilang bagus sih mungkin nggak juga gitu. Dia 7,5 lah standar kayak gitu. Itu spekulasi atau kondisi yang ada. Tadi Bung Fahri sampaikan bahwa jangan sampai memberantas korupsi yang satu kelompoknya dibiarkan. Ya. Itu spekulasi atau memang benar-benar jadi untuk Ya, Bung Fahri? mungkin itu bisa sama-sama kita pahami bersama kayak gitu. Tanpa saya sampaikan mungkin sudah bisa sama-sama kita pahami juga gitu untuk soal itu. Tapi ya yang ingin sampaikan adalah KPK ini kan dulu didambakan oleh seluruh masyarakat gitu sebagai lembaga pemberantas korupsi kayak gitu. Tentu harapan kita masih ada di sana kayak gitu. Dan apa yang memang misalnya terjadi mungkin di 10 tahun ini kayak gitu, ada positif atau negatifnya di KPK, ya itu menjadi sebuah catatan kita semua kayak gitu. Jangan sampai KPK ini hanya dijadikan sebagai alat untuk yang satu diberantas, yang satu enggak kayak gitu. Jadi harus setara ya. Harus iya gitu. Karena kan saya yakin gitu mekanisme di KPK-nya juga pasti kan ada tersendiri gitu, dan nggak semua harus misalnya diserahkan kepada presiden kayak gitu. Oke. Ini terakhir pengujian saya mengenai aktivis mahasiswa nih. Dalam bidang perekonomian, kesejahteraan masyarakat, di penghujung priorisasi Pak Jokowi dan kabinetnya, menurut kawan-kawan HMI sudah bagus atau masih perlu ditingkatkan? Kalau misalnya, ya saya pikir terkait soal kesejahteraan itu perlu ditingkatkan ya kayak gitu. Karena kan melihat negara kesatuan Republik Indonesia ini luas kayak gitu. Kita juga harus bisa memperhatikan di daerah-daerah terpelosok juga kayak gitu. Karena kalau misalnya ini nggak diperhatikan kan kasihan juga kayak gitu. Karena apa yang memang misalnya hari ini sudah difokuskan terkait soal kesejahteraan, bansos seperti itu kalau bisa diratakan di seluruh daerah kayak gitu. Gak hanya misalnya sasaran-sasarannya di daerah-daerah tertentu saja kayak gitu. Saya tahu bahwasannya ini juga bicara soal anggaran juga kayak gitu. Tapi plottingnya itu harus bisa lebih tepat dan sasaran. Pertanyaannya saya rubah deh. Saya lupa kalau saya lagi ngomong sama mahasiswa. Karena jawabannya terlalu nyaman dan aman. Waduh, gue dulu mahasiswa nggak begitu bro. Jadi dari bidang perekonomian atau kesejahteraan masyarakat, menurut Bung Fahri dan kawan-kawan HMI, itu Jokowi sudah bagus atau masih buruk? Nah itu pertanyaannya. Iya, kalau misalnya dibilang bagus atau buruk itu saya pikir menengah saja gitu. Menengah tuh kemana? Ke baik atau buruk ya? Menengah ke baik kayak gitu. Ke baik, kayak gitu. Karena kan melihat beberapa ya stakeholder ya yang bagus. Tapi tadi gitu catatannya adalah masih banyak juga masyarakat yang di daerah-daerah terpelosok itu belum terjangkau dengan bantuan pemerintah kayak gitu. Itu kan yang menjadi catatan penting kayak gitu. Ya kan. Nah ini harusnya dievaluasi untuk di pengurus pemerintah selanjutnya kayak gitu. Apa yang memang sudah ada hari ini khususnya misalnya dalam kebijakan-kebijakan ekonomi kayak gitu, bansos atau yang lain gitu. Itu harus bisa ditingkatkan lagi gitu. Walaupun memang misalnya bicara soal anggaran ini kan akan rumit kayak gitu. Teman-teman HMI ini nggak sih mengeksplor atau ada penelitian atau kajian atau diskusi lah hari ini ribuan pekerja teknologi elektronik kena PHK. Yang terakhir update Indofarma berapa bulan nggak dapat gaji, gitu ya. Tingkat pengangguran meningkatnya hampir 7 kali lipat. Terus usia muda hampir 30% itu dari pekerjaan formal ke online. Saya harus sebut ini Gokar, Gojek, Grabbike, Grabcar. Nah itu kan menjadi indikator ironis ya. Di saat Indonesia yang begitu kaya, baik sumber daya alam dan potensi yang begitu besar, tapi realitanya tuh jauh yang dari diharapkan. Gitu. Nah itu yang saya maksudkan, bagaimana kinerja Pak Presiden dengan kabinetnya untuk menciptakan kesejahteraan. Kalau bansos saya kira itu tidak mensejahterakan tuh, tidak membuat orang kenyang di hari itu. Selanjutnya lapar lagi. Nah itu yang mau saya kajian kritis ke teman-teman mahasiswa HMI. Bagaimana menyikapi atau merespon kondisi yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kan kalau misalnya melihat soal ini kan, ini juga soal adaptasi juga bang. Kayak gitu kan. Kita hari ini suka nggak suka hampir
mungkin separuh dari pekerjaan yang biasa kita lakukan secara konvensional itu sudah digeser ke arah digital kayak gitu. Oke. Nah, ini kan kadang kalau bicara soal industri gitu, pasti kan bicara soal efektif dan efisiensi gitu. Tapi tentu juga kita harus lihat dari segi ketenaga kerjaan kayak gitu. Hari ini apakah serapannya sudah sesuai atau belum? Misalnya apa yang misalnya memang di PHK hari ini kayak gitu dari pekerjaan-pekerjaan konvensional, itu harus bisa dialirkan ke pekerjaan-pekerjaan yang memang secara konvensional tapi masih dibutuhkan kayak gitu. Nah, itu kan yang geraknya harus ke arah sana gitu. Bukan akhirnya di PHK terus nggak ada solusi apa-apa kayak gitu. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi jangan sampai misalnya di PHK tapi nggak ada solusi apa-apa kayak gitu. Pun kalau misalnya akhirnya bergerak ke arah digital kayak gitu, berarti kan yang di PHK ini itu harus diberikan pelatihan-pelatihan khusus kayak gitu untuk misalnya teredukasi dengan hal-hal yang hari ini sifatnya digital kayak Nah gitu. itu kira-kira udah belum dilakukan pemerintah menurut Bung Fahri aja? Kalau sejauh ini saya belum tahu apakah sudah dilakukan atau belum gitu. Kalau saya prinsipnya ketika kita tahu, kalau enggak ya enggak. Artinya memang belum tersolusikan ya persoalan ini ya. Dan ini kan sebenarnya nggak cuma di Indonesia aja kalau bicara soal itu. Hampir di seluruh negara hari ini persoalannya sama satu. Transisi dari yang konvensional ke digital ke AI kayak gitu. Dan itu menjadi tantangan semuanya gitu. Oke. Tadi kita sudah evaluasi sedikit priorisasi Pak Jokowi dan kabinet. Sekarang saya masuk kepada nuansa kebatinan teman-teman aktivis mahasiswa hari ini. Jadi kemarin sampai ada komedian turun, terus stand up komedi itu turun, bahkan artis film juga turun gitu ya. Reza Rahardian. Ya, Reza Rahardian gitu ya. Komika-komika itulah. Itu sentilan buat teman-teman mahasiswa gak sih? Bahwa ada rasa kok kayak gak percaya yang tadi saya sebutkan tadi kepada memang agent of power, agent of change ini yang masih memiliki power, ya serahkan kepada mereka karena mereka adalah sosok manusia yang penuh dengan idealisme, diam tertindas atau bangkit melawan. Ketika kau resah dengan kezoliman, maka kau adalah saudara kita, gitu kan? Atau jika kau diam melihat kezoliman, bahwa kau tidak bersaudara, gitu kan? Nah, menurut teman-teman HMI, partisipasi masyarakat yang turun hari itu bagian dari sebuah support atau sentilan sebetulnya yang mereka kayak seperti tidak percaya atau pupus harapan kepada teman-teman mahasiswa? Sebenarnya ini nggak bisa akhirnya bentrokin gitu Bang. Apakah misalnya teman-teman tadi komika, pemain film gitu turun karena misalnya tidak ada harapan di mahasiswa? Saya pikir enggak gitu. Tapi ini sebenarnya jadi stimulus buat teman-teman mahasiswa juga gitu, bahwasanya mereka yang misalnya sehari-hari lucu kayak gitu sebagai komika itu bisa serius juga kayak gitu kan gitu. Jangan sampai kita yang sehari-harinya serius gitu, itu malah lucu ketika ada momen-momen seperti ini kayak gitu. Tapi kan itu gak terjadi di teman-teman mahasiswa hari ini gitu. Toh buktinya hari ini bicara di aksi demonstrasi kemarin itu mahasiswa juga ramai juga. Jadi jangan sampai yang di-highlight itu hanya cuman komikanya saja atau cuman artis saja. Tapi kalau misalnya dilihat kan di sebelum reformasi juga model kayak Dono Kasino itu kan aktivis mahasiswa juga gitu. Dia pemain film tapi dia aktivis juga gitu. Artinya sebenarnya gak cuman di tahun 2024 saja hal seperti ini sudah terjadi, tapi di tahun-tahun dulu juga sebenarnya bahkan sebelum reformasi sudah banyak sebenarnya pemain film gitu ketika melihat suatu hal yang resah gitu dia ikut turun juga. Artinya bukan sebagai suatu perbandingan yang harusnya akhirnya dibenturkan gitu, tapi ini menjadi sebuah spirit bersama bahwasanya memang ini adalah isu populis yang harus disuarakan oleh semua orang gitu terkait soal putusan MK ini. Ya itu yang maksud saya. Jadi agak ketiban gak sih eksistensi mahasiswa demo kemarin itu dengan turunnya para famous artis-artis itu? Saya pikir enggak ya. Jadi artinya saya lihat tetap ada pos-posnya masing-masing seperti itu. Toh misal saya lihat timeline beritanya soal aktivisme mahasiswa
itu beritanya juga lebih besar juga gitu dibandingkan soal tadi Komika. Tapi itu bukan suatu hal yang harus dibandingkan kayak gitu. Spiritnya adalah semua masyarakat, baik itu komika, artis, ataupun mahasiswa kayak gitu, atau agen-agen gerakan yang lain, itu turun satu, itu mensuarakan soal keadilan demokrasi di negeri kita kayak gitu. Jadi nggak hanya cuman ya mungkin apa tadi bahasa Bang Adam, oh ini mahasiswa kayak udah melempem gitu, tapi akhirnya turunlah nih artis sama komika angka gitu juga gitu Bang. Abang harus percaya juga Bang sama mahasiswa ini. Harus. Bahaya juga ini kalau abang nggak percaya. Harus. Dia rumah pemuda kan. jadi yang harus diterima oleh Bung Fahri ini, Adinda Fahri ini, bahwa keresahan itu bukan muncul dari orang lain, tapi muncul dari senior-seniormu tuh. Termasuk saya. Itu keresahan, bukan tidak percaya. Jadi kita resah boleh, tapi tetap optimis. Nah keresahan itulah harus saya ucapkan. Semoga menjadi cambuk buat adik-adik mahasiswa. Begitu kan? Betul. Ya. Jadi saya kira gini Bang. Soal apa yang memang terjadi hari ini gitu. Itu bentuk yang hari ini kita suarakan kayak gitu. Terkait soal demonstrasi kemarin. Itu kan sebenarnya bentuk optimisme kita kayak gitu terhadap demokrasi kita ke depan kayak gitu. Kita mau jaga demokrasi kita kayak gitu. Bahwasanya demokrasi Indonesia tetap berada pada koridor yang jelas. Jalur kayak yang benar. Jalur yang benar kayak gitu. Demokrasi kita masih tumbuh dan masih progresif lah ya. Iya. Kalau misalnya kan dulu itu Huntington pernah bilang soal tertib politik dalam masyarakat yang sedang berubah gitu. Yang paling penting dari tertib politik dalam masyarakat yang sedang berubah. Masyarakat yang sedang berubah ini kan kita juga suka nggak suka ya. Kita kan baru berapa 24 tahun 24 tahun 20 tahun lebih lah soal apa reformasi ini kan kayak gitu. Itu kan soal pelembagaan politik penting. Kayak gitu. Jadi nggak cuman partisipasi dari masyarakat aja tapi pelembagaan politik yang penting. Apa yang dimaksud sama pelembagaan politik yang disampaikan oleh Huntington gitu di dalam bukunya itu. Jadi sebagai suatu lembaga politik, fungsi-fungsinya itu harus dijalankan sesuai dengan koridor demokrasi yang jelas kayak gitu. Misalnya kita punya eksekutif, kekuasaan di tangan presiden dijalankan sesuai dengan koridornya. Sebagai kita punya legislatif, DPR, MPR, DPD, membuat legislasi peraturan itu dijalankan. Nah itu pun yang terjadi di Mahkamah Konstitusi kayak gitu. MK mempunyai tugas sebagai guardian of konstitusi kayak gitu. Dia harus menguji UU yang memang misalnya dimohonkan di dalam MK itu sendiri sesuai dengan UUD. Kalau misalnya ngelihat di putusan kemarin kan, di putusan 60 sama 70. Kalau dilihat di acuan UUD-nya itu kan kepala daerah harus dipilih secara demokratis seperti itu. Apakah dengan ambang batas presiden threshold ini itu sudah mencerminkan apa yang tadi diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar seperti itu. Nah tadi terkait dengan itu, kalau seumpama ternyata Dewan Perwakilan kita main mata, masuk angin, tiba-tiba dia menggolkan itu, bagaimana sikap teman-teman HMI? Ya kita pasti terus akan mengawal kembali kayak gitu. Karena kan kalau misalnya melihat di aturannya atau misalnya selama inilah DPR ini kan bicara historis aja nih. Oke, turun lagi gitu ya? Ya, kita pasti bakal turun lagi kayak gitu. Kita akan konsolidasi lagi, turun lagi. Tapi kalau misalnya melihat secara historis dari pengesahan menjadi RUU sampai ke paripurna, itu kayaknya nggak ada sejarahnya cuma sehari itu. Ya kan? Kan kemarin kan sehari kayak gitu. Tapi pernah kejadian Undang-Undang Omnibus Law. Tapi kan ada banyak ininya, banyak tahapannya. Prosesnya betul, tapi pengesahannya loh. Iya. Ya kan? Pengesahannya betul, tapi proses sampai ke pengesahannya kan panjang juga itu. Hari ini bisa jadi langsung disahkan, bisa jadi loh. Iya tentu itu kayak gitu. Bivitri, pakar hukum, terus siapa lagi itu Zainal Mokhtar juga bilang kita harus waspada. Betul. Kalau misalnya tanggalnya 27. Kalau dibilang kita waspada, kita sangat waspada. Itu yang mau saya. Kita mengamati perkembangan kayak gitu. Bahkan teman-teman semalam juga sampai malam juga. Jadi perjuangan belum selesai ya? Tujuan belum selesai dong. Perjuangan belum selesai ya? Masih terus membara ya? Masih terus membara kayak gitu. Makanya hari ini juga kan
teman-teman turun di KPU Mas, apa Bang gitu. Ini saya biasa sebut Mas jadi agak kelibet juga gitu. Begitu Bang. Ini kan teman-teman juga hari ini elemen-elemen masyarakat masih turun juga khususnya di KPU. Hari ini masih turun? Masih turun kayak Oke, gitu. ke mana? Untuk teman-teman HMI hari ini kalau saya kan teman-teman Batko itu dan cabang-cabang yang ada di wilayah Jabodetabek Banten itu turunnya di KPU hari KPU ini. Imam Bonjol. Ya, bareng dengan pengurus besar HMI kayak gitu. Oke. Artinya apa yang memang hari ini kita perjuangkan kan itu bukan suatu hal yang sudah selesai. KPU menyuarakan apa tuh? Soal KPU harus mengeluarkan PKPU sesuai dengan putusan MK. Menjalankan keputusan MK. Kayak Oke gitu. ya. Kan tapi semalam sudah ada statement dari Mas Afif kayak gitu kalau misalnya KPU akan hearing ke DPR kayak gitu dan akan menjalankan putusan MK dan dijadikan sebagai PKPU. Tinggal kita nantikan saja benar atau tidak kan kayak gitu. Sip. Ya kan? Sip. Kita sudah di penghujung acara. Siap. Bro Fahri. Sama. Teman-teman pemuda, semangat itu masih terus ada, bahkan terus membara bahwa mahasiswa senantiasa berada di garis terdepan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Ya. Jadi walaupun hingar-bingar isu-isu bahkan hoax di mana-mana, Indonesia masih mempunyai mahasiswa. Ya. Bung Fahri, boleh sampaikan salam atau semangat motivasi kepada anak muda di podcast Rumah Pemuda. Waktunya Bung Fahri, silakan. Ya, kepada seluruh masyarakat, khususnya elemen-elemen pemuda, mahasiswa yang hari ini sama-sama berjuang di jalanan. Satu kata dari saya, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau kita dengar lagu Gerak Perjuangan Mahasiswa itu berjuta kali turun aksi. Bagi kami satu langkah pasti. Nah, saya kira itu untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Adam Irham, mohon maaf jika ada kesalahan dan kata dan ucapan. Semoga ini bermanfaat dan teruslah memupuk harapan dan bersemangat bahwa masih ada orang baik, banyak orang baik yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, speed, smart, solid.